guys, welcome to my channel. Buat yang baru join di channel aku, halo, I'm Nisa. Salam kenal. Maaf banget, aku baru pulang dari KKN, jadi nggak bikin konten dan baru ketemu kalian sekarang. BTW selamat buat kalian yang baru jadi maba. It's not finally guys untuk bernapas lega, karena disinilah kalian akan mengalami problematika stres berkepanjangan, sulit untuk membedakan mana teman yang baik, mana yang munafik. Oke, skip. Aku gak mau nakut-nakutin kalian tentang dunia perkuliahan, but actually dunia perkuliahan itu seru banget kok. By the way, kali ini aku mau membahas tentang cara publish artikel jurnal di Sinta. Pasti diantara kalian para mahasiswa banyak banget yang bingung pas dikasih tugas sama dosen tentang upload jurnal dan harus ada LOA-nya. Nah, di sini aku mau memberi sedikit tips atau tutorial publish jurnal versi aku. Kita menunggu lama-lama, let's move to the video. Oke guys, sebelumnya Sinta itu bukan nama orang ya guys. Di dunia pendidikan perguruan tinggi, dosen ataupun mahasiswa pasti mengenal tentang perjurnalan. Tetapi pada perkembangannya, jurnal-jurnal diakreditasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi agar lebih berkualitas. Dan wadah jurnal-jurnal yang terakreditasi tersebut disebut dengan Sinta. Nah, di Sinta ini juga terbagi menjadi Sinta 1, Sinta 2, 3, sampai dengan 6. Sinta 1 adalah Sinta yang paling tinggi, dengan tingkat kesulitan untuk menerbitkan jurnal di Sinta 1 sekitar 90%. Memang sesulit itu ya guys. Biasanya Sinta 1 ini untuk pengganti skripsi. Sinta 1 atau Sinta 2 itu adalah pengganti skripsi di beberapa perguruan tinggi. Dan yang paling mudah adalah Sinta 6. Aku sendiri udah menerbitkan jurnal di Sinta 6, Sinta 5, dan Sinta 4. Karena Sinta 6 dan Sinta 5 udah lama banget aku terbitinya, jadi aku agak lupa. Tapi aku baru aja nerbitin jurnal artikel di Sinta 4. Ralat belum terbit, tapi sudah keluar LOA-nya dan akan terbit di bulan Desember 2022 tahun ini. Oke, kita masuk kepada langkah yang pertama. Sebelumnya, kita harus memiliki jurnal artikel penelitian yang sudah kita siapkan dengan plagiasi minimal 20%. Sebenarnya ini tergantung dengan rumah jurnal yang mau kita terbitin. Tapi rata-rata minimal itu 20% dari pihak jurnal. Untuk cek plagiasi sendiri, kalian bisa cek di Turnitin, karena Turnitin itu lebih terindeks ya guys. Ini contoh hasil aku kemarin yang aku cek di Turnitin. Ini hasil yang pertama yang aku dan teman aku buat. Hasilnya itu 53%, terus kami turunin dan mendapat 29%, and last kami turunin lagi menjadi 10%. Tahap yang kedua, setelah kita selesai membuat artikel jurnal penelitian kita dan mendapatkan hasil plagiasi yang kita inginkan, kita harus mencari rumah jurnal untuk publish artikel jurnal kita. Sebenarnya mencari rumah jurnal itu susah-susah gampang ya guys. Untuk mencari rumah jurnalnya ini juga kita bisa mencari di situs Sintanya langsung atau bisa mencari di Google. Contohnya itu kita ketikkan aja publish jurnal di Sinta 4. Itu bakal ada rekomendasi rumah jurnal dari beberapa website, dan beberapa juga ada yang menawarkan jasa atau joki, tapi itu bakal lebih mahal guys. Itu dari situs Sintanya langsung, kalian buka aja Sinta di Google atau kalian bisa ketik websitenya https://sinta.ristekbrin.go.id. Nanti bakal aku taruh linknya di bawah. Lalu kalian pilih search and journal, bakal ada logo S1 sampai S6. Pilih yang sesuai Sinta mana yang ingin kita masukin, lalu pilih kategori Sinta yang akan kita pilih. Misalnya tuh jurnal akreditasi Sinta 4, dan masukkan tema yang sesuai dengan penelitian kita, misalnya pendidikan. Nanti akan banyak banget pilihan rumah jurnal yang akan kita masukin. Klik salah satu rumah jurnalnya, lalu klik tombol website untuk mempelajari persyaratan dan ketentuan dari rumah jurnal tersebut. Tahap ketiga, setelah kita sudah masuk ke rumah jurnal yang kita rasa cocok dengan penelitian kita harus lihat dulu fokus and scope-nya. Apakah jurnal ini benar-benar sesuai dengan penelitian kita atau tidak. Lalu kita cek pembayaran untuk publish jurnal. Beberapa jurnal di Sinta itu ada yang gratis dan ada yang berbayar guys. Tapi aku belum pernah yang gratis, karena setahu aku jurnal yang gratis itu bakal lama keluar LOA-nya ataupun prosesnya. Sebenarnya tugas aku yang dibutuhkan untuk dosen itu cepat guys. Jadi untuk mengecek berapa untuk publish jurnalnya, kita harus teliti dan membaca semua yang ada di about of jurnalnya itu dan cari author fees-nya. Setelah kita sudah menemukan berapa biaya publish jurnal dan cocok dengan budget kita langsung mencari kontak dari pihak jurnalnya. Tahap keempat, ini adalah bagian yang paling menyebalkan.
karena kita harus menghubungi pihak jurnalnya, dan kebanyakan dari mereka itu jawabnya cuek ataupun lama banget. Misalnya kayak aku kemarin, aku chat duluan, aku chat jam 10 pagi dan dibalas itu jam 4 sore. Dan ada lagi aku chat rumah jurnal yang lain dan cuma di read doang. Dan beberapa jurnal tuh ya guys, websitenya itu nggak ada auto fees-nya. Kayak aku kemarin, aku udah menelusuri website jurnalnya dan nggak ada aku temuin auto fees-nya. Terus aku chat lah pihak jurnalnya, inisiatif buat nanya harga. Pas aku chat langsung kaget karena harga publish jurnal itu 1,5 juta Sinta 5. Jadi guys, tujuan kita buat ngechat atau menghubungi pihak jurnalnya itu agar kita bisa bernegosiasi tentang pembayaran ataupun pengeluaran LOA-nya agar lebih cepat. Dan yang terpenting, ketika kalian menghubungin pihak jurnalnya, kalian harus memakai bahasa yang sesopan mungkin. Kemungkinan itu kita bakal dapat yang cuek dan enggak banget lah, atau kemungkinan kita juga dapat yang ramah dan baik banget. Itu beda-beda guys. Oke, next tahap yang kelima. Di sini kita udah mendapat lampu hijau dari pihak jurnalnya dan kita udah mengecek auto fees-nya. Selanjutnya kita harus submit artikel jurnal penelitian kita ke website yang kita masukin tadi. Caranya itu gampang banget. Kita harus registrasi dulu, isi yang berbintang aja guys. Di sini aku mengambil salah satu contoh jurnal Martabe, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Ini salah satu jurnal yang aku masukin kemarin. Di sini aku udah registrasi dan udah masuk ke dalam website rumah jurnalnya. Untuk yang pertama, kita klik New Submission, checklist semua yang memenuhi persyaratan jurnal kita, lalu save and continue. Step kedua, masukkan file kalian, lalu save and continue lagi. Jika ada bacaan seperti ini, klik OK. Step ketiga, ini bakal terisi otomatis nama kita sebagai author. Ingat guys, isi yang berbintang saja. Lalu klik save and continue lagi. Step yang keempat, upload supplementary files, atau artinya itu file tambahan. Di sini biasanya aku masukin file yang aku masukin tadi. Lalu step yang terakhir itu konfirmasi file. Nah, artikel jurnal kita sudah tersubmit di website jurnal tersebut. Lalu kita kembali menghubungi pihak jurnalnya untuk konfirmasi bahwasanya jurnal kita sudah disubmit. Tahap ke-6, ini last tahap terakhir. Setelah kita menghubungi pihak jurnalnya, jurnal kita akan diproses oleh pihak jurnalnya terlebih dahulu. Apakah jurnal kita itu cocok dan pantas buat dipublish atau tidak? Biasanya mereka itu mengecek Turnitin dan beberapa tulisan-tulisan yang penting saja. Setelah mereka rasa pas dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, mereka akan menghubungi kita untuk tahap pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, kita konfirmasi kepada pihak jurnalnya untuk selanjutnya tahap pengeluaran LOA atau Letter of Affirmation. Nah, yang dibutuhkan biasanya untuk pembuktian tugas kita kepada dosen. Biasanya dosen itu terlebih dahulu minta LOA-nya sebelum artikel keluar. Nah, artikel keluar itu biasanya lama guys, kurang lebih 1-2 bulan dan akan terbit tergantung edisi jurnal yang kita tuju. Nah, LOA ini sendiri adalah pengganti sementara dari terbitnya jurnal kita di Sinta. Biasanya pengeluaran LOA ini membutuhkan waktu kurang lebih seminggu atau lebih cepat. Setelah LOA keluar, artikel jurnal kita akan terbit sesuai edisi jurnal tersebut. Biasanya itu membutuhkan waktu 1-2 bulan tergantung edisi terbit rumah jurnal masing-masing. Jadi masing-masing rumah jurnal itu berbeda guys. Ada yang 1 tahun 2 kali terbit dan ada yang 3 kali. Untuk mengecek edisi terbit jurnal, kita bisa lihat di website jurnal yang kita tuju. Biasanya itu ada di home, itu ada rangkuman penerbitan jurnal serta edisinya. Misalnya di jurnal Martabe yang tadi, di sini terdapat bacaan published twice a year in April and October. Dan di sini juga terdapat focus and scope-nya. Dan setahu aku semua website jurnal itu berbahasa Inggris guys. Oke guys, sekian segitu aja pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara publish jurnal di Sinta. Memang ribet banget. Inilah indahnya perkuliahan yang dipenuhi dengan tugas, dan tugas. Thank you for watching until end guys. Aku berharap banget tipsku kali ini dapat membantu kita semua dan dapat belajar lebih banyak. Jika ada kata-kata yang kurang ataupun tambahan, kalian bisa komen di bawah. See you in my next video bestie. And aku nggak pernah berhenti buat ngingetin kalian untuk selalu stay healthy. Guys, bye-bye.